Pada pertengahan 1960-an, Jakarta menghadapi masalah yang sulit diselesaikan dengan pidato atau janji politik. Penduduknya terus bertambah. Menurut data sensus, jumlah penduduk Jakarta meningkat dari sekitar 2,9 juta jiwa pada tahun 1961 menjadi lebih dari 4,5 juta jiwa satu dekade kemudian. Artinya, setiap tahun pemerintah harus menyediakan lebih banyak sekolah, lebih banyak jalan, lebih banyak layanan kesehatan, dan lebih banyak perumahan. Namun, ada satu masalah. Pemerintah daerah tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya. Dan situasinya jauh lebih serius daripada yang dibayangkan banyak orang. Dalam penelitian perjudian di Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin, Hikmah Nur Habibah mencatat bahwa APBD DKI Jakarta pada tahun 1966 hanya sekitar 66 juta rupiah. Bagi sebuah ibu kota yang dihuni jutaan orang, angka itu sangat kecil. Di titik inilah seorang mantan perwira angkatan laut bernama Ali Sadikin mulai memimpin Jakarta. Ia mewarisi sebuah kota yang membutuhkan pembangunan besar-besaran. Tetapi ia tidak mewarisi uang untuk membiayainya. Masalahnya, membangun kota tanpa uang hampir mustahil. Namun yang terjadi berikutnya justru mengubah arah perkembangan Jakarta selama bertahun-tahun. Ali Sadikin mulai mencari sumber pendapatan baru. Sebagian kebijakannya dianggap biasa. Sebagian lainnya memicu kontroversi nasional. Dan salah satu keputusan yang diambilnya bahkan membuat dirinya mendapat julukan yang masih diingat hingga hari ini. Anehnya, di tengah kritik yang terus berdatangan, penerimaan daerah Jakarta justru meningkat. Lebih banyak proyek pembangunan mulai berjalan. Lebih banyak fasilitas publik mulai dibangun. Pertanyaannya adalah, dari mana sebenarnya uang itu berasal? Dan mengapa hingga puluhan tahun kemudian, kebijakan tersebut masih menjadi salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah Jakarta? Ketika Ali Sadikin dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada April 1966, masalah yang dihadapi ibu kota bukan hanya urbanisasi. Masalah yang lebih mendasar adalah kemampuan fiskal. Dalam penelitian perjudian di Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin, Hikmah Nur Habibah menjelaskan bahwa keterbatasan pendapatan daerah menjadi salah satu hambatan terbesar pembangunan Jakarta pada masa itu. Pada tahun yang sama, APBD DKI Jakarta hanya sekitar 66 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 44 juta rupiah berasal dari subsidi pemerintah pusat. Sementara pendapatan daerah sendiri hanya sekitar 22 juta rupiah. Bagi kota yang saat itu dihuni jutaan penduduk, angka tersebut sangat kecil. Persoalannya, Jakarta sedang berkembang sangat cepat. Menurut data sensus, jumlah penduduk Jakarta meningkat dari sekitar 2,9 juta jiwa pada tahun 1961 menjadi lebih dari 4,5 juta jiwa pada tahun 1971. Artinya, dalam satu dekade Jakarta harus menampung tambahan lebih dari 1,5 juta penduduk. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh urbanisasi. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, Jakarta menarik pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Akibatnya, kebutuhan akan perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transportasi meningkat jauh lebih cepat dibanding kemampuan pemerintah daerah untuk membiayainya. Masalah tersebut menjadi semakin rumit karena Indonesia saat itu juga sedang menghadapi krisis ekonomi. Pada pertengahan dekade 1960-an, tingkat inflasi Indonesia mencapai ratusan persen per tahun. Nilai uang terus merosot. Daya beli masyarakat melemah. Pemerintah pusat sendiri menghadapi keterbatasan anggaran. Dalam kondisi seperti ini, bantuan dari pemerintah pusat tidak cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan pembangunan Jakarta. Dengan kata lain, Ali Sadikin tidak hanya mewarisi kota yang tumbuh cepat, ia juga mewarisi kota yang kekurangan uang. Karena itu, salah satu fokus utama pemerintahannya adalah mencari sumber pendapatan baru. Menurut berbagai catatan mengenai kepemimpinannya, Ali Sadikin dikenal memiliki pendekatan yang pragmatis. Baginya, pembangunan membutuhkan sumber pembiayaan yang nyata. Tanpa dana yang memadai, berbagai rencana pembangunan hanya akan menjadi dokumen dan pidato.
Disinilah kebijakan yang paling kontroversial mulai muncul. Pemerintah daerah mulai menarik penerimaan dari berbagai bentuk perjudian yang telah lama beroperasi di Jakarta. Mulai dari Huahwe, kasino, roulette, pachinko, hingga berbagai bentuk lotere. Kebijakan ini segera mengundang kritik. Banyak tokoh agama dan kelompok masyarakat menilai pemerintah tidak seharusnya memperoleh pendapatan dari aktivitas perjudian. Ali Sadikin memiliki argumen yang sederhana. Dalam memoarnya Bang Ali, Demi Jakarta, ia berpendapat bahwa aktivitas perjudian sudah berlangsung jauh sebelum dirinya menjabat. Menurutnya, jika aktivitas tersebut tetap terjadi, pemerintah daerah seharusnya dapat menarik manfaat ekonomi darinya untuk membiayai kebutuhan publik. Keputusan ini memang kontroversial, namun secara fiskal, dampaknya cukup signifikan. Penerimaan daerah meningkat. Pemerintah DKI memperoleh ruang fiskal yang sebelumnya tidak dimiliki. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai pembangunan. Tetapi bagian yang paling menarik bukanlah bagaimana uang itu diperoleh, melainkan bagaimana uang itu digunakan. Penerimaan daerah pada masa Ali Sadikin digunakan untuk membiayai pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, angkutan umum, gelanggang remaja, tempat rekreasi, serta berbagai proyek pelayanan publik lainnya. Pemerintah daerah juga mulai berinvestasi pada fasilitas kebudayaan. Salah satu proyek yang paling dikenal adalah pembangunan Taman Ismail Marzuki. Kompleks kesenian ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas budaya paling penting di Indonesia. Bagi Ali Sadikin, pembangunan kota bukan hanya soal jalan dan bangunan fisik, tetapi juga soal ruang bagi kegiatan seni, budaya, dan pendidikan. Perhatian yang sama juga terlihat pada program-program yang menyasar kawasan permukiman. Salah satu yang paling terkenal adalah Kampung Improvement Program atau program perbaikan kampung. Program ini berangkat dari kenyataan bahwa sebagian besar warga Jakarta tinggal di kawasan kampung yang memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. Alih-alih melakukan penggusuran besar-besaran, pemerintah memilih memperbaiki lingkungan yang sudah ada. Jalan lingkungan diperkeras, drainase diperbaiki, jembatan kecil dibangun, fasilitas sanitasi ditingkatkan, akses terhadap pelayanan dasar diperluas. Pendekatan ini dianggap berbeda dari banyak kebijakan perkotaan pada masa itu yang sering mengandalkan relokasi penduduk. Program perbaikan kampung kemudian mendapat perhatian internasional dan memperoleh dukungan dari Bank Dunia. Program tersebut bahkan sering disebut sebagai salah satu inovasi pembangunan perkotaan yang berpengaruh di negara berkembang. Keberhasilan berbagai proyek pembangunan inilah yang membuat penilaian terhadap Ali Sadikin seringkali terbelah. Sebagian melihatnya sebagai pemimpin yang berhasil mengubah Jakarta dari kota yang kekurangan sumber daya menjadi kota yang memiliki kapasitas pembangunan lebih besar. Namun tidak semua orang sepakat. Para pengkritiknya berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari biaya sosial yang ditimbulkan. Menurut mereka, sumber pendapatan yang digunakan tetap menimbulkan persoalan moral dan sosial yang serius. Karena itu, perdebatan mengenai Ali Sadikin tidak pernah benar-benar selesai. Yang diperdebatkan bukan hanya hasilnya, tetapi juga cara yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Apakah sebuah kebijakan dapat dibenarkan karena manfaat yang dihasilkannya? Ataukah sumber pendapatan yang digunakan tetap lebih penting daripada manfaat yang diperoleh? Puluhan tahun kemudian, pertanyaan itu masih terus muncul setiap kali nama Ali Sadikin dibahas. Dan mungkin itulah alasan mengapa ia tetap menjadi salah satu gubernur paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial dalam sejarah Jakarta. Warisan Ali Sadikin tidak mudah diringkas dalam satu kalimat. Di satu sisi, ia memimpin Jakarta pada masa ketika kota ini menghadapi tekanan urbanisasi yang sangat besar dan kemampuan fiskal yang terbatas. Di sisi lain, sebagian solusi yang dipilihnya tetap menjadi sumber kontroversi bahkan puluhan tahun kemudian. Namun jika melihat berbagai penelitian mengenai periode tersebut, ada satu hal yang cukup jelas. Pemerintahan Ali Sadikin berhasil meningkatkan kemampuan Jakarta untuk membiayai pembangunan dalam skala yang sebelumnya sulit dilakukan.
Dana yang masuk ke kas daerah kemudian digunakan untuk memperluas layanan publik, memperbaiki lingkungan permukiman, dan membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan kota yang terus bertumbuh. Karena itu, perdebatan mengenai Ali Sadikin pada akhirnya bukan hanya tentang seorang gubernur. Perdebatan ini juga menyangkut pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana sebuah kota membiayai pertumbuhannya? Dan sampai sejauh mana pemerintah boleh menggunakan kebijakan yang kontroversial demi mencapai tujuan tersebut. Puluhan tahun setelah masa jabatannya berakhir, pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban yang disepakati semua orang. Tetapi satu hal sulit dibantah. Ketika Jakarta membutuhkan sumber pendanaan baru untuk membangun dirinya sendiri, Ali Sadikin memilih untuk bertindak. Dan dampak dari keputusan-keputusan itu masih dapat ditemukan di Jakarta hingga hari ini.